optimasinya, kita bisa menuliskan atau merumuskan persamaan optimasinya ketemu Y sama dengan, ini untuk PH ya. Berarti Y sama dengan plus 5,5A. Itu kan ada keterangannya plus 5,5A. Plus 5,89B min 0,1074 kali B. Kelihatan nih teman-teman, Mas Danika mungkin bisa membantu kursornya diarahkan ke situ. Nah, angka ini bisa disusun ke dalam satu persamaan. Ini untuk yang PH. Berarti Y sama dengan 5,56A plus 5,89B min 0,1047A kali B. Nah, permasalahannya di bagian persamaan itu ada 3 pilihan. Ada kodit, ada real, ada aktual. Ketemu ya Mas Darmika? Itu di bagian kodit. Nah, itu realnya yang ditunjukkan sama Mas Darmika. Kemudian ada aktualnya. Coba teman-teman perhatikan pengaruhnya, angkanya sama apa tidak? Beda ya? Beda, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti persamaan mana yang digunakan? Kodit, real, atau aktual? Itu kita bisa lihat dari desain aktualnya. Master BK bisa ke desain aktual. Desain aktual itu ada di kiri atas. Nah, kalau di bagian komponen baik A atau B itu menggunakan proporsi, proporsi itu notasi menggunakan 0 dan 1, yang artinya di mana 0 itu adalah konsentrasi terendahnya, dan 1 itu adalah konsentrasi tertingginya. Kalau masih menggunakan 0,1, berarti yang kita gunakan adalah coordinate equation. Dalam kasus ini, kita tidak menggunakan 0,1. PVA-nya kan kita konsentrasi terendahnya sudah tahu. Konsentrasi terendahnya dari PVA di situ 10, tertingginya 15. Kemudian CMCN, kita punya konsentrasi terendahnya ada di 0,5, tertingginya ada di 5,5. Itu kan berarti sudah dalam bentuk konsentrasi yang sebenarnya, tidak menggunakan kode lagi. Nah, kalau tidak menggunakan kode lagi, itu persamaan yang dituliskan adalah yang di bagian actual equation. Ini bisa dibuktikan dengan cara memasukkan proporsi padaran 1 dalam persamaan. Coba sekarang uh, di bagian persamaan tadi, di analisis pH, coba teman-teman catat, ini yang di bagian actual equation. Kita kan berarti ada Y sama dengan 0,35 PVA-nya itu dari A plus 0,46 kali B, kemudian min 0,004 kali A kali B. Ini yang aktual. Coba diklik yang bagian real, Mas Darmika. Kita punya persamaan 5,53A plus 7,19B min 1,03 kali A kali B. Yang dikodit 5,56A plus 5,89B min 0,107A kali B. Teman-teman sudah mencatat semua persamaan ya? Coba sekarang proporsi A dan B-nya itu kita masukkan ke dalam masing-masing persamaan dengan menggunakan run pertama. Coba ke desain aktual, Mas Darmika. Desain aktual. Nah,
coba di masing-masing persamaan yang kita tadi punya actual, punya real, punya coded, dengan 3 persamaan itu kan ada A sama B-nya. A-nya diganti dengan angka 10, B-nya kita gunakan 5,5. Nanti kita bisa membuktikan kira-kira persamaan yang kita gunakan apakah benar-benar yang aktual atau tidak. Coba sekarang ya teman-teman hitung. Misalkan yang dikodet nih, kan tadi ketemu Y sama dengan 5,56 A. A-nya berarti diganti dengan angka 10. Plus 5,89 B, B-nya diganti dengan 5,5, min 0,107 kali A, berarti 10 kali 5,5. Nanti akan ketemu harga Y. Y dari persamaan coded. Sudah ada yang ketemu? Yang coded equation? Ini Mbak Kristanti, Mbak Anggi, terus siapa lagi pada kemana nih? Mbak Kristanti, Mbak Anggi, Mbak Leli, Mbak Mutiara, Mas Nugraha, Mbak Vina, Dia, ada kemana? Kenapa off cam Mbak Kristanti? Ada yang sudah dapat harga Y-nya berapa? Paham enggak yang saya maksudkan? Izin Ibu, belum Ibu. Izin Bu Oke. Intan, boleh diulang lagi nggak Bu Intan? Persamaannya kan kita punya 3. Ada coded equation yang sedang mohon perhatiannya teman-teman, biar tidak lama untuk mengulang berkali-kali. Kasihan juga teman-teman yang sudah on point dari Pak tadi gitu ya. Oke, coded equation itu ada persamaannya. Y sama dengan 5,56A plus 5,89B min 0,1074A kali B. Seperti yang ini ditampilkan sama Mas Dermika. Ini coded equation. Di bagian tabel itu akan ketemu persamaan yang tadi sudah dirangkaikan. Sudah ditulis. Nah, kalau dimasukkan A, berarti kan tadi ada faktor A, ada faktor B. Nah, A-nya itu kita ganti dengan proporsi komponen dari A. Untuk run 1, itu A-nya adalah 10%. Run 2 adalah 5,5. Berarti berapa harga Y dari coded equation? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham? Izin bertanya Bu Intan. Mm-mm. Berarti untuk yang tadi yang kali A kali B berarti 10% kali 5,5 Bu yang di Betul. Yang di paling belakang ya? Ya. Iya. Oke. Terima Jadi kasih. A-nya tetap pakai 10, B-nya tetap 5,5. Jadi yang coded min 0,107 kali 10 kali 5,5.
Bisa dipahami Mas Tri Abu? Masih bingung menghitungnya, Bu. Yang dibingungkan di bagian mana? Tadi persamaannya sudah dicatat belum Mas Tri? Ini persamaannya sudah ditampilkan lagi sama Mas Dermika. Ini persamaan yang kodit. Mas Pedro sudah ketemu harga Y-nya? Mas Effendi? Berapa Y-nya Mas Effendi? Izin untuk masuk menghitung ya. Oh ya. Untuk hasilnya dalam satuan persen, Ibu. Kalau pH tidak ada satuannya. Jadi tergantung dari masing-masing respon. Kalau responnya pH berarti tidak ada satuannya. Kalau misalkan responnya kadar berarti ada dalam bentuk persen, ya satuannya persen. Tergantung dari responnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nggih. Ketemu berapa nggih? Mas Pedro ketemu? Mas Dermika sudah dapat? Izin Ibu, apakah hasilnya min 5,907 Ibu? Bisa ketemu min 5 dari mana Mas Pedro? Bisa disampaikan kenapa kok bisa alurnya bisa dapat min 5? Tahapannya gimana? Tadi saya perkaliannya Ibu langsung saja tadi yang min 0,1074 dikali dengan 10 dan dari A dan B tadi. Oh, itu berarti hanya yang belakangnya ya Mas Pedro. Kan persamaannya kan rangkaian. Jadi gini, Mas Darmika bisa stop screen dulu. Oke, coba saya. Tadi kan kita sudah punya 3 persamaan ya. Yang pertama ada kodit, itu kita ketemu Y sama dengan 5,56A plus 5,89B min 0,107 A kali B. Kemudian ada lagi persamaan yang real. Itu kita punya Y sama dengan
5,53 A plus 0,46 B min 0,004 A kali B. Sorry, 1, ya Mas Dermika. 1,03 A kali B. Yang aktual kita punya Y sama dengan 0,35 A plus 0,46 B min 0,04 A kali B. Permasalahan awal gini prinsipnya. Dari desain expert itu ada 3 persamaan. Ada coded, ada real, ada aktual. Sampai sini paham? Nah, persamaan mana yang harus kita gunakan sebagai persamaan optimasi? Tadi saya sampaikan kita menggunakan persamaan optimasi coded kalau di desain aktualnya itu A dan B-nya kita masih menggunakan 0 dan 1. Permasalahannya dalam kasus ini itu kan kita tidak menggunakan 0 dan 1, tapi sudah menggunakan A-nya, rentang terendahnya A itu kita sudah tahu 10, tertingginya adalah 15, dan B-nya kita punya 0,5 sampai 5,5. Tadi di desain aktual yang sudah ditampilkan sama Mas Darmita. Nah, ini kan tidak menggunakan proporsi 0 dan 1 lagi, di mana 0 konsentrasi terendah dan 1 konsentrasi tertinggi kan tidak. Tapi sudah menggunakan proporsi yang sebenarnya. Kalau yang kita masukkan ke dalam desain expert itu sudah merupakan proporsi atau konsentrasi yang sebenarnya, mana nih persamaan yang mau kita gunakan? Karena ternyata beda-beda angkanya. Ini 5,56, ini 5,53, bahkan yang ini adalah 0,35. Ini 5,9, ini beda 0, sekian, ini 0, sekian. Masing-masing kan berbeda. Mana yang mau kita pakai, itu kita caranya dengan cara membuktikan. Membuktikannya dengan apa? Memilih salah satu run, tadi di run pertama, itu kita proporsi A-nya adalah 10, B-nya adalah 5,5. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini Y sama dengan 5,56 kali 10 ditambah 5,89 kali 5,5 min 0,107 kali 10 kali 5,5. Ini dapat harga Y-nya kan? Kalau tadi yang dihitung Mas Pedro hanya ini. Padahal kan serangkaian persamaan ini. Jadi ini yang harus diperhitungkan. Kalau kita punya persamaan ini dan punya run di run pertama itu kita punya proporsi A-nya adalah 10 dan B-nya adalah 5,5. Berarti tinggal dimasukkan 10 ini sebagai harga A, 5,5 itu sebagai harga B. Makanya tadi ada yang menanyakan kalau A dan B berarti menggunakan proporsi berapa, Bu? Ya tetap A-nya 10, B-nya 5,5. Tapi yang diperhitungkan tidak hanya satu bagian ini, tapi keseluruhan. Begitu Mas Pedro? Bisa dipahami? Oke. Bisa Ibu. Bisa dihitung untuk yang coded harga Y-nya berapa, untuk yang real harga Y-nya berapa, untuk yang actual itu dapat harga Y-nya berapa. Coded 82,088, Bu. 82,088 0,088 Ibu. 0,088. Oke, sorry 82. Yang real 1,18 Ibu. 1,18. Yang lain sama? Yang actual 5,81 Bu.
5,81. Dipegang angka ini ya. Di Coded kita punya 82, di real kita punya 1,18, di actual kita punya 5,58. Untuk tadi kan tujuannya untuk membuktikan. Nah, membandingkannya dengan apa supaya terbukti? Membandingkannya dengan desain aktual tadi. Diingat angkanya, Coded 82, real 1,18, yang actual 5,88. Saya stop screen, Mas Darmika share screen lagi dari hasil analisisnya. Maaf Ibu, yang aktual 5,81. Oke, 5,81. Coba di bagian desain aktual, Mas Darmika. Nah, di run 1, kursornya ke run 1, itu kan membacanya kalau kita punya komponen A-nya adalah 10 bagian, B-nya 5,8, itu pH-nya 5,98. Jadi, dari hasil pembuktian tadi, yang mendekati sama pH sebenarnya dari hasil aktual kita, yang didesain aktual kita, itu persamaan yang mana? Kalau kodenya ternyata 82, realnya 1, dan aktualnya 5,8. Aktual. Yang aktual. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau yang kita masukkan ke dalam desain expert itu adalah konsentrasi yang sebenarnya, artinya 10 sampai 15, tidak 01, itu kita tidak bisa menggunakan persamaan yang coded maupun real. Yang kita gunakan adalah actual equation. Bisa dipahami ya sampai sini? Kan tadi di desain expertnya ada 3 tuh. Kalau angka PPA dan CMCNA itu adalah konsentrasi yang sebenarnya, bukan angka rotasi 0 dan 1, gunakan atau persamaan actual equation. Coba ke pH analisis, Mas Darmika. Oke, sekarang cara interpretasinya. Berarti kan yang di actual equation kita punya persamaan Y sama dengan 0,35 plus 0,46B min 0,004A kali B. Dari persamaan ini fungsinya untuk apa? Selain digunakan untuk memprediksi hasil Y, seperti yang tadi sudah kita praktekkan, memperhitungkan hasil Y-nya, persamaan ini kita bisa tahu bagaimana atau bisa menginterpretasikan bagaimana pengaruh PPA, bagaimana pengaruh CMC, dan bagaimana pengaruh interaksi antara PPA dan CMC. Caranya bagaimana? Dengan melihat hasil koefisiennya apakah negatif atau positif. Kalau hasilnya positif, itu artinya meningkatkan respon Y, berpengaruh meningkatkan respon Y. Kalau dalam hal ini persamaannya adalah persamaan pH, berarti kita menginterpretasikannya semakin tinggi konsentrasi PPA, itu berpengaruh meningkatkan nilai pH dari sediaan. Kenapa seperti itu? Karena positif 0,35. Bagaimana dengan CMC? CMC di sini juga hasilnya positif, berarti semakin tinggi konsentrasi CMC berpengaruh meningkatkan nilai pH sediaan. Dan interaksi antara PPA dan CMC karena koefisiennya di sini negatif, berarti berpengaruh menurunkan pH sediaan. Bisa membaca ya. Kalau saya minta untuk menginterpretasikan harus tahu, karena terutama teman-teman yang besok ambil tesnya di teknologi farmasi dan ambil estimasi, jangan sampai nanti ada komplain
belum bisa melakukan interpretasi, padahal kita sudah bahas di sini. Kita bisa melihatnya dari apakah koefisiennya ini negatif atau positif. Kalau positif berarti meningkatkan, kalau negatif itu menurunkan. Nah, kemudian kita bisa lihat dari koefisiennya lagi. Koefisien PVA itu 0,35, CMC 0,46. Berarti kan lebih besar yang CMC. Kita dari situ bisa mendapatkan informasi bahwa pengaruh CMC lebih dominan dibandingkan pengaruh PVA pada peningkatan harga pH atau respon pH. Dari sini kita bisa menjelaskan itu. Kemudian, sampai sini paham enggak? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Oke. Ibu. Kalau bisa, bisa ganti selain Mas Darmika yang sudah melakukan analisis, siapa lagi? Silahkan lakukan analisis pada drying time, daya sebar, daya lekat, dan IC50 atau aktivitas antioksidan. Terima kasih Mas Darmika. Mbak Leli sudah hasil analisisnya? Sudah, Bu. Sebentar, Bu. Bisa di-share screen Mbak Leli. Bu, izin yang lain dulu boleh, Bu. Ini saya terkendala jaringan. Oke, Mas Tri Abu. Saya Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Oke, yang waktu mengering, Mas Tri Abu bisa menginterpretasikan bagaimana pengaruhnya HBNC, bagaimana, bagaimana pengaruhnya PVA, dan bagaimana pengaruhnya CMCNA. Maaf, Bu, dilihatnya dari mana ya, Bu? Yang tadi negatif sama positif, Bu, tadi. Hmm, hmm. Tapi di bagian actual equation, Mas Tri Abu, Oh, ya. Ini diklik. Nah, untuk berarti PMA persamaan. Heeh. positif, Bu, untuk yang PMA-nya. PFA, Mas Abu. Oh, Tidak apa-apa, nanti ya. diganti, tidak harus sekarang. Berarti persamaannya bagaimana untuk waktu mengering? Berarti jika positif, Berarti Y sama dengan yes. persamaan waktu mengering, Y sama dengan Oh, plus 1,17938. Nanti PMA-nya di PMA-nya ini, Bu. 19 ya, Bu. Mas Abu mau membuktikan lagi atau mau menginterpretasikan? Kalau mau membuktikan lagi berarti menghitung lagi. Cuman tadi kan kita sudah sepakat bahwa kalau yang di desain aktual itu bukan 0 dan 1, tapi konsentrasi yang sebenarnya pasti menggunakannya adalah actual equation.
Jadi tidak perlu dibuktikan lagi, tapi diinterpretasikan, diceritakan, dideskripsikan dari persamaan itu. Kalau kita punya Y sama dengan 1,17A plus 2,15B min 0,09A kali B, berarti bagaimana nih ceritanya PVA ini pengaruhnya terhadap waktu mengering, CMC berpengaruhnya pada waktu mengering, kemudian interaksi antara PVA dan CMC itu pengaruhnya bagaimana terhadap waktu mengering. Aku masih bingung untuk mengimplementasikannya Bu yang tadi. Nah, tadi kan itu ada positif ya Mas Triabu, Oke Bu. kan plus 1,17. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau plus itu meningkatkan, berarti kita Oh. menginterpretasikannya semakin tinggi konsentrasi PVA, itu berpengaruh meningkatkan waktu mengering. Semakin tinggi CMCNA, CMC-nya positif atau negatif? Positif Ibu. Positif. Berarti semakin tinggi CMC pengaruhnya bagaimana? Semakin meningkatkan Ini waktu adalah pengeringan. persamaan waktu mengering. Oke. Kemudian interaksi Iya, Bu. antara PVA dan CMC pengaruhnya meningkatkan atau menurunkan Mas Abu? Menurunkan Bu. Karena Menurunkan karena negatif. negatif. Iya. Nah, yang paling dominan pengaruhnya siapa? Kita lihat dari angkanya yang terbesar. Hanya pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PPA terhadap waktu mengering. Sudah ya? Oh, iya. Paham, Bu. nggih? Lakukan Iya, Bu. analisis Iya, Bu. pada daya Iya, sebar, paham, daya Bu. lekat, sama SIVT. Coba Mbak Clarissa, terima kasih Mas Abu, bisa stop screen. Mbak Clarissa bisa menjelaskan tentang daya sebar. Nah, Bu, saya izin share screen gitu. Nggih. Untuk CMC-NA-nya itu min 2,44320. Semakin CMC-NA-nya, maka daya sebarnya semakin besar. Semakin, CMCNA ini, min, Mbak, ya, minus. ya minus 2,4. Kalau minus berarti semakin Kalau semakin kecil konsentrasi CMC-NA-nya, semakin besar daya sebarnya. oke, semakin tinggi konsentrasi CMCNA, daya sebarnya semakin kecil karena di situ hasilnya negatif. Kemudian kita juga bisa melihat pengaruh masing-masing dan interaksinya juga bisa lihat dari model grafik. Coba diklik Mbak Clarissa di bagian model grafik. Diklik yang apa, Bu? Model grafik. Model grafik itu ada di bagian atas. Nah, ini kita bisa tahu juga dari grafiknya. Cara membacanya, kita lihat di sumbu X-nya. Kursornya Mbak Clarissa bisa ke sumbu X. Sumbu X yang di grafik itu ada A dan B. Berarti kan dalam satu garis yang sama itu menginterpretasikan dua hal. Satu mengenai pengaruh PVA dan satu mengenai pengaruh CMCNA. Kalau PVA, kalau kita lihat dari angkanya di sumbu X yang PVA itu yang A, itu kan paling kiri ada angka 10. Mbak Clarissa kursornya. Di sumbu X, Mbak Clarissa. Sumbu X itu yang horizontal. Nah, ke bawah yang ada tulisannya A. Nah, itu kan ada A dan B. Berarti angka yang berurutan dengan A itu adalah angka PVA dan yang B itu adalah angka CMCNA. Yang A itu
semakin ke kanan angkanya semakin besar kan? 10, 11,25, 12,5, 13,75, kemudian 15. Berarti semakin ke kanan itu menunjukkan pengaruh PVA yang semakin besar. Akan berbeda dengan CMCNA. CMCNA kalau dari kiri 5,5, kemudian sebentar. Yang di bagian B itu kan 5,5, 4,25, 3, 1,75, dan 0,5. Berarti kan berlawanan. Kalau A itu dari kiri ke kanan semakin besar, kalau B berarti dari kanan ke kiri yang semakin besar. Nanti membacanya ya jangan sampai kebalik. Kalau mau membaca pengaruh faktor PVA, berarti membaca kurvanya dari kiri ke kanan. Kalau mau lihat pengaruhnya CMC, berarti dari kanan ke kiri. Berarti PVA meningkatkan atau menurunkan? Kalau dilihat dari kurva. Mbak Rahmiati. Meningkat. Oke. Karena semakin ke kanan itu kurvanya semakin naik, berarti meningkatkan. Hasil ini berarti sudah sesuai dengan persamaan tadi. Persamaan tadi coba di bagian ANOVA, Mbak Clarissa. ANOVA. Nah, di ANOVA kan PVA-nya positif, CMC-nya negatif. Berarti PVA meningkatkan, CMC menurunkan. Begitu juga di model grafiknya. Kembali lagi ke model grafik. Berarti PVA itu kalau di persamaan positif, di model grafiknya meningkat. Ke model grafik Mbak Clarissa. Mbak Clarissa, Ya, Ibu. ke model grafik. Model grafik Mbak Clarissa. Di bagian yang ini ya, Bu. Yang tadi sudah di Oh, yang model grafik ini. Mak. Kan ini terjadi peningkatan kurva di pengaruhnya PVA dan penurunan kurva di pengaruhnya CMC. Jadi pengaruh masing-masing maupun interaksi selain kita bisa lihat dari persamaan, kita juga bisa lihat dari model grafiknya. Silakan siapa yang mau analisis yang daya lekat dan IC50. Terima kasih, bisa di-subscribe Mbak Clarissa. Ujian saya ya, Bu. Silakan Mbak Izin. Andri. Baik, Ibu. Jangan lupa dipilih kuadratik karena dua faktor. Coba di persamaan sama grafiknya bisa diinterpretasikan Mbak Ali.
Izin jawab Ibu. Untuk daya lekat yang PVA semakin tinggi konsentrasi PVA-nya semakin meningkatkan daya lekatnya. Ibu. Dan CMC? Yang CMC semakin tinggi konsentrasi CMC-nya semakin meningkatkan daya lekatnya juga. Kemudian interaksinya? Interaksinya interaksinya positif Ibu, terpengaruh, Berarti apa kalau positif? meningkat Ibu. Pengaruh interaksi antara PPA dan CMCNA itu meningkatkan daya lekat. Apakah sesuai dengan interpretasi kalau kita lihat dari grafik? Oke, kalau ini gimana membacanya? Kalau dari grafiknya Ibu, jika dilihat dari yang PVA itu kan dilihat dari kiri ke kanan ya Bu. Nah itu sudah meningkat sih Bu. Maka kalau dari kiri ke kanan meningkat, Sebentar Ibu. taunya bisa menginterpretasikan meningkat dari apa? Sebentar Ibu. Yang di bagian sumbu X kah Bu atau sumbu? Ada yang mau membantu Mbak Anggi? Izin Ibu, Silakan Mbak Rahmi. ya makin ke kanan PFA naik, kemudian Mm-mm. CMC-nya turun Ibu. Pengaruhnya apa? Proporsinya memang semakin ke kanan, PPA-nya meningkat, CMC-nya semakin ke kiri, itu meningkat juga. Pengaruhnya kalau PPA apa? Meningkatkan? Jadi pengaruhnya meningkatkan atau menurunkan kalau dari grafik ini Mbak Rani? Kalau lihat dari grafik Ibu, meningkatkan Ibu. Yang meningkatkan siapa? Yang meningkatkan PPA atau PFA, CMC? CMC Ibu. CMC meningkatkan, PPA-nya? Oh, sorry Ibu, salah terbalik Ibu. PFA-nya meningkat, CMC-nya menurun. Ada yang mau membantu Mbak Anggi? Ini coba Ibu. Kak, Iya, Mas Darmika. kalau dilihat dari sumbu X-nya itu di PVA-nya, nah, saya menyoroti yang B dulu Bu. Untuk CMCNA-nya kalau semakin ke kanan kan berarti terjadi semakin kecil konsentrasinya. Dan di situ Atau Mas Darmika mau yang share screen? Mbak Anggi biar stop screen. hasilnya sama. Hasilnya sama tapi kan bisa menjelaskan langsung. Silakan Mas Darmika. Oh iya Bu. Eh, daya lekat ya Pak. Oke, daya lekat.
Silahkan Di diinterpretasikan. sini terlihat saya menyoroti dulu di CMCNA-nya yang karena terlihat sekali semakin kecil konsentrasinya nilai adesinya atau nilai daya lekatnya semakin turun. Berarti korelasi sesuai lah dengan persamaan tadi yang tandanya positif. Tapi kalau untuk yang Kalau PVA menurun positif, Mas Devika. karena positif karena sesuai dengan penurunan konsentrasinya ini yang CMCNA-nya. Oke, membacanya biar mudah sama-sama meningkatkan aja. Kalau PPA Oh iya, meningkatkan, karena CM. Kalau oh iya, PPA meningkatkan kan berarti dari kiri ke kanan ya Mas Devika. iya. Kalau Ya, CMC kan berarti dari kanan ke kiri. iya. Nah, Berarti kalau CMC dari kanan ke kiri, itu kan dari angkanya semakin besar. iya dari kanan ke kiri Grafiknya, harusnya semakin naik. Kalau di sini grafiknya terlihat juga semakin semakin naik. naik. Iya. Nah, jadi cara membacanya teman-teman, kita lihat dulu di sumbu X seperti yang dilakukan Mas Dermika. Kalau mau lihat CMCNA, berarti lihat angka di bagian CMCNA. Angka CMCNA-nya dari kanan ke kiri, semakin ke kiri berarti semakin meningkat. Artinya semakin besar konsentrasi CMCNA yang kita gunakan, itu pengaruhnya terhadap daya lekat semakin besar. Karena kurvanya meningkat. Kurvanya naik. Berbeda dengan yang PVP. PVP itu kita membacanya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena angkanya dari kiri itu 10, kemudian 11,25, sampai terakhir 15. Berarti kan semakin ke kanan, konsentrasi PVA-nya semakin besar. Dan kalau kita lihat grafiknya terjadi penurunan, berarti kita menginterpretasikannya semakin tinggi PVA-nya, terjadi penurunan dari daya lekat. Bagaimana dengan persamaannya? Persamaannya semuanya positif, Bu. Kenapa di sini kalau kita lihat dari grafik, kenapa ada yang menurunkan? Kita lihat angkanya. Coba ke persamaan. Persamaan ANOVA, yang actual equation. oke. Oke. Ini Kita positif lihat kalau semua. sama-sama positif kan, tapi kenapa di grafik ada yang menurunkan? Kita lihat angkanya. Angkanya PVA itu lebih kecil Oh, daripada CMCNA, sehingga pasti pengaruhnya lebih kecil. Karena itu dalam satu sumbu yang sama, sumbu-sumbu X yang sama, berarti di titik yang sama, tapi bisa menginterpretasikan dua pengaruh, berarti kan harus ada yang turun, harus ada yang naik. Kalau di persamaan itu koefisiennya lebih besar, pasti di grafiknya akan meningkat dibandingkan dengan kalau koefisiennya lebih kecil. Bisa dipahami maksud saya? Bisa Ibu. Oke. Ya, siapa yang mau menginterpretasikan IC50? Izin saya, Bu. Silakan Mbak Mutiara. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Baik, di sini untuk IC50 PVA-nya itu karena koefisiennya positif, artinya kalau konsentrasi PVA-nya meningkat, respon untuk IC50-nya juga meningkat, Ibu. Kemudian untuk CMC-nya Oke. karena koefisiennya negatif, maka menurunkan nilai dari respon IC50-nya. Kemudian untuk kombinasi PVA dan CMCNA itu cenderung meningkatkan. Tapi di sini karena nilainya yang lebih tinggi itu di PVA, yang lebih berpengaruh itu dari PVA-nya. Kemudian untuk grafiknya di sini untuk semakin meningkat konsentrasi PVA itu semakin menurunkan respon IC50. Seperti itu, Bu. Mohon koreksinya. Kenapa kok bisa menurunkan PVA-nya?
Kalau grafiknya seperti ini, kita bisa lihat antara pengaruh PVA sama CMC mau itu terjadi peningkatan atau penurunan, peningkatan dan penurunannya tidak signifikan. Kita bisa buktikan di bagian ANOVA. Jadi di bagian ANOVA. Nah, di bagian ANOVA ada tabel yang menunjukkan apakah peningkatan dan penurunannya itu signifikan atau tidak. Kita bisa lihat di bagian tabel ANOVA for quadratic model. Respon IC50, bukan, tetap yang di bagian ANOVA. Ada tabel yang model, ada tulisan model yang tercetak tebal. Nah, itu tertulisnya not signifikan, artinya tidak signifikan pengaruhnya. Baik itu pengaruh PVA maupun CMC itu tidak signifikan, karena terlihat di model grafiknya kan sama-sama ada peningkatan kemudian penurunan. Mau dilihat dari kanan ke kiri ya ada peningkatan kemudian menurun, mau dari kiri ke kanan juga sama, meningkat kemudian menurun. Berarti dua-duanya itu kan pengaruhnya tidak ada yang terlihat atau pengaruhnya tidak signifikan, karena di grafik terlihat model yang sama. Sehingga tadi modelnya sudah diarahkan oleh desain expert, ditunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi atau perbedaan model antara itu tidak berpengaruh signifikan. Kemudian di bagian ANOVA ada keterangan di bawahnya model. Itu ada lack of fit. Kalau tadi model itu perbedaan antara, kalau lack of fit itu perbedaan antara replikasi. Perbedaan antara replikasi. Jadi artinya perbedaan antara replikasi gimana? Coba dilihat di bagian desain aktual. Di bagian desain aktual. Nah, ada enggak yang sama proporsinya antara A dan B? Ada kan di rang 2, 15 dan 0,5. Rang 5 juga sama, 15 dan 0,5. Rang 10 juga sama, 15,5. Berarti kan ini proporsi yang sama. Kalau proporsi sama, itu artinya replikasi atau pengulangan. Nah, kalau tadi di lack of fit dikatakan tidak signifikan, berarti pengulangan tadi hasilnya tidak berpengaruh signifikan pada nilai respon tersebut. Karena kalau kita lihat di bagian desain aktual kan perbedaannya tidak besar itu. Coba di bagian desain aktual lagi, Mbak. Ibu, saya izin bertanya untuk konsentrasi yang ini bagaimana interpretasinya Ibu berarti? Itu konsentrasi tengah, Mbak. Iya, konsentrasi tengah. Maksudnya? Ini kan terjadi Kalau terjadi satu, kalau mau menginterpretasikan di satu titik ya tidak bisa dibahas apakah meningkatkan atau menurunkan. Hanya saja kita bisa tahu bahwa peningkatan maksimal atau pengaruh maksimal ada di proporsi 12,5 dan 3. Dibuktikan dengan pada grafik ada puncaknya di situ. Di titik itu adalah titik puncaknya. Karena kalau satu titik kan nggak mungkin kita bisa membahas apakah dia menurunkan atau meningkatkan karena hanya ada satu titik. Kalau mau melihat meningkatkan atau menurunkan, ya harus dilihat satu rangkaian dari mulai rentang terkecil sampai terbesar. Baik Bu, terima kasih. Di bagian desain aktual, Mbak Mutiara. Desain aktual. Tadi kan kita mau menganalisis antara 2, 5, dan 10. Untuk sepertinya yang 2 39,52, yang 5 36,69, 10 20,43. Berarti dikatakan hasil ini tidak signifikan perbedaan. Karena tadi lack of fit-nya tidak signifikan. Gitu ya. Oke. Sampai sini apakah sudah bisa ketemu formula optimumnya? Belum. Ini hanya bisa membaca pengaruh masing-masing dan interaksi. Formula optimum ada di bagian optimization bawahnya, Mbak Mutiara. Oke, ini Mbak Mutiara yang PH belum dianalisis ya. Coba dianalisis dulu kalau belum dianalisis. Oh, ini ada PH 1 sama 2 bedanya apa?
Ini sepertinya saya kedouble, Ibu. Besok kalau mau melakukan analisis kayak gini tidak boleh kedouble. Kalau Oh, kedouble dia ikut diperhitungkan. Jadi oh nanti ya, akan baik. mempengaruhi hasil formulanya. Coba di bagian numerical. Oke. Di bagian numerical itu saatnya kita menyampaikan ke software kira-kira formula optimum kita atau yang kita tentukan nilai optimalnya itu dengan kualitas yang seperti apa. Misalkan dikatakan optimal itu kalau pH-nya berapa, waktu mengeringnya berapa, daya sebarnya berapa, daya lekatnya berapa, aktivitas antioksidannya berapa. Itu kan kita harus punya kriteria. Tidak mungkin kita mau menentukan yang optimal tapi tidak punya standar-standarnya atau tidak punya kriteria-kriterianya. Nah, kriteria-kriteria untuk formula optimum yang kita inginkan itu kita sampaikan di sheet ini. Jadi kalau PVA dibuat in range, artinya in range ya di antara rentang terendah dan rentang tertingginya PVA yang kita punya antara 10 sampai 15. Kemudian yang CM-CNA berarti juga di antara rentang 0,5 sampai 5,5. Yang pH itu baru kita bisa request mau berapa. Karena kalau PVA dan CM-CNA kita nggak bisa request karena sudah tahu angka yang mau diletakkan memang di antara rentang terendah dan rentang tertinggi. Nah, kalau pH itu kan kita punya standar. Misalkan kita punya standar sediaan yang mau dibuat itu dikatakan optimum kalau pH-nya sesuai dengan pH kulit antara 6,8 atau 6,5 sampai 7,4. Berarti kan kita sudah punya standar itu. Nah, itu kita sampaikan ke software. Bagian goal. Ada tulisan goal, itu kita lihat. Mau milih yang mana? Apakah maximize, apakah minimize, atau target, atau in range? Tadi kan kita mau mengatakan kalau ini sediaan topikal berarti harus disesuaikan dengan pH kulit. pH kulit itu antara 6,8 sampai 7,4. Berarti kira-kira kita pilih berapa goalnya? In range, Ibu. Kalau in range itu berarti kan di dalam rentang tersebut ya Mbak Sabila. Nah, rentangnya itu coba itu diklik yang 0 dulu Mbak Mutiara. Nah, itu kan kita punya lower limit sama upper limit antara 5,49 sampai 5,98. Ini rentangnya. Kalau kita pilih yang in range berarti di dalam rentang ini yang kita inginkan. Padahal kita punya standar bahwa formula yang optimal menurut kita itu kriterianya kalau pH-nya mendekati pH kulit kita. Dari rentang yang kita dapatkan, lower sama upper limitnya itu yang mendekati dengan pH kita berarti otomatis kan 5,98. Sehingga goal yang kita tetapkan adalah maximize. Kecuali kalau ternyata hasilnya antara 5 sampai 12 itu kan variasinya besar sekali ya. Kalau seperti itu kita goalnya bisa ditarget. Karena variasinya sangat besar kita target aja. Mau kita 5 ya 5 itu terlalu rendah kalau kita lihat dari hasil semuanya kan antara 5 sampai 12. Kalau mau tinggi 12 ya berarti tidak sesuai dengan pH kulit berarti kita target. Itu kalau kondisinya lower sama uppernya itu rentangnya sangat besar. Ini kan tidak. Dalam hal ini selisihnya hanya 0, tidak ada 0,5. 0,49. Berarti goalnya adalah maximize karena yang mendekati pH kulit supaya penggunaannya tidak menyebabkan iritasi atau tidak menimbulkan rasa perih. Jadi pH-nya didekatkan dengan pH kulit. Lalu maximize. Nah, itu meletakkan goalnya. Kemudian di bagian power weight-nya
itu kita ganti dengan angka 0,1. Kenapa? Karena optimasi itu adalah satu daerah. Semakin diperluas daerah batasannya, berarti kita akan kemungkinan untuk mendapatkan proporsi antara PVA dan CMC yang paling optimal itu kemungkinannya lebih besar daripada daerah atau batasannya itu lebih sempit. Dan misalkan 1 dan 1, berarti kan batasannya lebih sempit dibanding antara 0,1 dan 1. Sehingga kalau kita punya kesempatan untuk memperlebar batasan itu, berarti lower weight-nya kita buat 0,1. Kemudian nilai important. Itu adalah nilai kita lihat kira-kira respon yang paling menentukan kualitas kita ya, kualitas kita yang mana? Apakah pH, apakah waktu mengering, apakah daya lekat, daya sebar, atau ICP yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya tidak bisa kita membuat sediaannya bagus, karakteristik fisik yang bagus, tapi ternyata tidak memiliki efek. Nah, di sini pH-nya misalkan kita buat 3 gitu. 3. Jadi semakin parameter itu semakin kritis, artinya semakin menentukan kualitas dari sediaan kita, itu kita buat plusnya semakin banyak. Demikian waktu tadi. Bisa dipilih di bagian waktu mengering. Iya. Berarti goalnya kira-kira apa? Kalau kita punya sediaan, kita inginkan waktu mengeringnya yang cepat atau yang lama? Yang cepat, Ibu. Cepat, Bu. Kalau yang cepat berarti milihnya goalnya apa? Minimize. Minimize. Berarti diklik di minimize. Ibu izin Plus bertanya, 4. Ibu. Iya. Iya. Untuk goal yang tadi kan ada goal yang CPK ya, Bu. Itu pada kasus yang seperti apa ya, Bu? PPK itu apa? Itu Oh, yang yang paling itu bawah. pilihan yang di bawahnya itu. Iya. Kalau itu kita sudah punya standarnya sendiri. Artinya kita punya standar kompendia yang sudah tertuliskan di Farmakope Indonesia gitu, harus angka itu. Berarti dipilih CPK. Baik, Oke. terima kasih, Bu. Ya, dipilihnya plus 4. Kemudian yang daya sebar. Berarti kita menginginkan penyebarannya yang luas atau yang tidak? Yang luas itu. Berarti memilihnya yang Maximize. Oke. Baiknya jangan lupa diganti 0,1. Empat misalnya. Oke, daya lekatnya. Dipilih apa kira-kira? Boleh minimize supaya tidak terasa lengket gitu sediaan kita. Boleh di 4.
Kalau IC50 aktivitas antioksidan, apa yang dipilih? Minimize bukan Bu. Minimize. Karena angka aktivitas IC50 yang rendah artinya aktivitas antioksidannya lebih baik. Importantnya kita pilih plusnya 5. Oke, kita sudah memberikan informasi kriteria-kriteria mengenai sediaan atau formula optimum. Di bagian mana kita dapatkan informasi berapa proporsi PVA dan CMCNA yang bisa menghasilkan formula optimum itu di bagian solution. Coba diklik bagian solution. Akan lebih mudah kalau dalam bentuk kriteria dalam bentuk report. Coba diklik di bagian report. Nah, ini akan lebih mudah dibacanya. Dari sini kita tahu proporsi PVA dan CMC yang optimal adalah 10 bagian PVA dan CMC-nya 5,5. Melihatnya di bagian tabel yang bawah. Itu ada yang dicetak tebal di bagian PVA yang 10 bagian. Tabel bawah Mbak Mutiara. Itu 10 bagian PVA, 5,5 CMC dengan prediksi nilai pH 5,6, waktu mengeringnya 17, daya sebarnya 7,4, daya lekatnya 20,3, dan aktivitas antioksidan nilai SFT-nya adalah 3,1. Nilai desirability adalah 0,7. Jadi didapatkan proporsi optimumnya ada di bagian ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu izin bertanya Bu. Silakan Mbak Leli. Nilai desirability itu untuk menentukan apa? Nilai desirability itu adalah rasio dari kriteria yang kita sampaikan kepada software antara kriteria parameter-parameter yang kita inginkan terhadap prediksinya software. Jadi misalkan di pH itu tadi kita minta maximize. Di tabel atas itu kan kelihatan pH kita maximize. Mbak Mutiara bisa menunjukkan yang di bagian pH maximize. Nah, itu maximize. Otomatis kalau dari rentang 5,49 dan 5,98 berarti kan target kita optimumnya ada di pH 5,9. Tapi dari prediksinya software, dari beberapa kriteria tentunya tidak hanya pH saja yang diperhitungkan, tapi semua kriteria respon ini diperhitungkan, ternyata pH-nya tidak 5,9 tapi 5,6. Sehingga kan ada rasio antara yang diinginkan kita 5,9 dan yang diprediksikan software 5,6. Itu di dalam report terinformasikan dari nilai desirability. Jadi semakin jauh perbedaannya antara yang kita inginkan dengan yang diprediksi software, nilai desirability-nya akan semakin turun. Karena nilai desirability itu rasio yang dengan kita terhadap hasil prediksi software. Begitu Mbak Leli. Jadi kalau ada banyak solution, ini kebetulan hanya 3, ada yang misalkan sampai 10 atau 12, mana kira-kira yang harus dipilih untuk formula optimumnya, pilih yang nilai desirability-nya paling tinggi. Itu artinya pada run tersebut atau pada solution tersebut adalah solution yang hasil prediksinya mendekati dengan kriteria yang kita inginkan dari kualitas respon-responden. Begitu Mbak Leli. Terima kasih Bu. Oke, Izin bertanya Ibu. silakan Mbak.
lagi. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya sedikit kebingungan yang di bagian untuk menentukan importennya Bu. Yang 4, yang 3 itu uji-ujinya Bu. Ada uji lekat ya seberapa itu gimana ya Bu? Menentukannya kita lihat yang pertama apakah faktor yang kita optimasi itu paling berpengaruh terhadap apa. Misalkan kita punya ada respon aktivitas, tentunya aktivitas itu punya poin yang paling tinggi. Artinya percuma kalau kita membuat sediaannya pH-nya sesuai, pengaruhnya sesuai, daya lekat, daya sebar sesuai, tapi aktivitasnya jelek, kan percuma. Otomatis itu yang menjadi parameter utama yang kita sampaikan kepada software. Semakin banyak positifnya, itu artinya software memberikan penekanan paling besar pada aktivitas itu. Jadi kalau ada perbedaan antara kriteria yang kita inginkan dengan yang diprediksi software, kalau kita memberikan nilai kepentingan paling besar, itu software akan memilihkan yang paling dekat dengan IC50 yang kita inginkan yang dijadikan sebagai solution. Paham ya? Paham Ibu, terima kasih. Kalau positifnya lebih kecil, berarti itu menjadi pertimbangan kesekian oleh software untuk memilihkan formula yang optimum dari yang berapa yang diprediksi sama dia. Nah, kapan positifnya 5, kapan 2, kapan 3, itu kita lihat dari apakah faktor yang berpengaruh pada faktor yang kita optimasi itu memberikan gambaran yang besar pada nilai respon tersebut. Misalkan dulu, PVA sama CMC itu kan matrix. Matrix itu dia punya kemampuan yang besar dalam proses mengembang. Artinya pasti proporsi PVA dan CMC itu akan sangat terlihat pada viskositas. Karena dia punya massa yang kental. Kalau viskositas, berarti kan efeknya di daya sebar, daya rekat. Artinya kalau semakin tinggi viskositasnya, pasti daya sebarnya akan semakin kecil karena dia tidak punya kemampuan untuk terurai gitu ya, karena ikatannya yang semakin besar karena viskositasnya tadi besar. Sehingga daya lekat sama daya sebar punya proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan pH. Karena pH tidak punya pengaruh langsung oleh PVA sama CMC. Begitu Mbak Agi. Terima kasih Bu. Ya. Lagi yang ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kalau sudah cukup materi tentang optimasi berarti sudah selesai. Tinggal yang faktorial design kalau misalkan itu bisa dilakukan kalau rentangnya tadi tidak sama atau selisihnya tidak sama antara faktor pertama dan faktor kedua. Nah, di pertemuan saya sudah sepakat dengan dia, teman-teman diminta untuk membuat satu formula, kemudian menentukan dari eksipien di dalam formula itu yang mau dioptimasi apa, boleh eksipiennya atau proses pembuatannya, kemudian membuat hasil asumsi. Artinya bisa diasumsikan angkanya, kemudian angka-angka respon itu dimasukkan di analisis dengan menggunakan desain expert. Nah, itu dipresentasikan. Saya sama Budia punya kesepakatan kita beri waktu 1 minggu cukup.
Tidak ada yang berani menjawab kalau soal tugas. Kalau misalnya dipanjangin bisa nggak ya Bu waktunya? Boleh. Jadi kita ketemu lagi untuk presentasi kapan? Berarti. Ini kan kita ada di tanggal 12, 19 Anda tidak sanggup berarti 26. Begitu. Atau 3. Ini tugasnya perorangan, nanti dilakukan presentasi perorangan. Dari mulai formulasi, analisis data, jadi Anda menggunakan angka simulasi gitu. Anda boleh mencari dari jurnal angkanya silahkan. Kemudian melakukan analisis dengan menggunakan desain expert dan menginterpretasikannya, mendeskripsikan atau menjelaskan dari hasil analisis itu seperti yang kita lakukan ini. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu Intan. Silakan. Kalau formulanya boleh pakai tesis kita atau harus ganti? Boleh, silahkan. Kalau mau pakai tesis sendiri, berarti kan angkanya harus membuat angka simulasi sendiri. Angka responnya kan belum punya kan? Kalau punya malah lebih baik. Kalau sudah ada datanya, lebih baik. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah cukup? Berarti kita mau ketemu lagi kapan? Kalau tanggal 19 nanti Mbak Vina tidak sanggup, berarti kita kuliahnya antara 26 atau 3. Bu, kalau tanggal 3 gimana ya Bu? Dan Tidak teman-teman? apa, tidak apa-apa. Berarti kita penugasan 2 minggu ya. Berarti kan agenda di 19 itu penugasan untuk formulasi, tanggal 26 itu penugasan untuk analisisnya, nanti tinggal tanggal 3, tanggal 10 itu presentasi. Kita tinggal berapa kali pertemuan? Sudah berapa kali pertemuan Mbak Ramiati? Masuk sekarang 9, Ibu. 9, berarti kurang 5 ya? Ya. 5 kalau dengan 2 penugasan berarti kita kurang 3. Kalau kita ketemu tanggal 3 berarti tanggal 3, 10, 17 kita presentasi. Begitu? Setuju? Baik, Ibu. Setuju, Ibu. Oke. Kita ketemu tanggal 3 dengan materi yang sudah disiapkan dari masing-masing. Nanti sebelum tanggal 3 berarti tanggal 2 maksimal silakan. Kalau Anda menggunakan jurnal, berarti jurnal, hasil analisis desain expert dan PPT-nya bisa dikirimkan melalui drive, silakan boleh oleh Mbak Ramia. Nanti drive-nya bisa, link drive-nya bisa dikirimkan ke saya. Gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan pertemuannya. Semoga bisa memberikan pemahaman dan manfaat untuk teman-teman dan bisa jadi bekal untuk melakukan penugasan di pertemuan berikutnya. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih Bu.